Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang Pak Guru banggakan, Pak Guru cintai, dan pastinya soleh-solihah semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang keempat, yaitu tentang bersih itu sehat. Di pertemuan yang kedua ini submateri kita adalah tata cara bersuci. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita dimudahkan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Selanjutnya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu, yang pertama, selalu terbiasa bersuci sebelum beribadah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat sebagai wujud dari pemahaman makna bersuci dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat memahami tata cara bersuci dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menyimulasikan tata cara mandi dan istinja dengan benar. Anak-anak sekalian, mari kita mulai materi kita tentang tata cara bersuci. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa najis dan kotoran yang ada di badan, pakaian, kemudian barang-barang, dan tempat harus dibersihkan dengan air bersih dan suci. Jika untuk mensucikannya itu tidak ada air, maka boleh menggunakan diantaranya yaitu tisu. Kemudian selain tisu ada juga batu. Kemudian selain itu ada juga kayu. Dan yang selanjutnya adalah daun. Jadi ini yang kemarin Pak Guru sampaikan, benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci selain air jika tidak ada. Dan benda-benda ini harus bersih dan suci juga. Anak-anak, najis yang menempel pada badan harus dibersihkan dengan air. Contohnya, kaki yang terkena air kencing itu dibersihkan dengan air. Setelah kalian kencing, biasanya setelah kalian melakukan istinja, kakinya juga terkena najis dari air kencing itu, ya, kecipratan. Nah, ini harus dibersihkan dengan air. Najis yang menempel pada pakaian itu dibuang dengan tisu. Kalau ada pakaianmu yang tertempel najis, misalkan kotoran, cicak, ya itu harus dibuang dulu dengan tisu. Lalu pakaian itu dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih dan suci supaya pakaian itu bisa bersih dan suci kembali. Ya. Selanjutnya anak-anak, najis yang melekat pada tempat, ya, pada lantai itu dibuang dengan kayu atau daun atau sapu terlebih dahulu, ya. Kemudian dibersihkan dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Sekarang kita akan mempraktekkan tata cara bersuci. Praktekkanlah bersuci secara benar anak-anak sekalian. Bersuci harus menggunakan air yang bersih dan suci, ya, misalkan air yang dipakai untuk bersuci air sumur, kemudian bisa juga air sungai,
lalu bisa juga dengan air laut, dan bisa juga dengan air hujan anak-anak sekalian ya. Ini contoh-contoh air yang bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa air kotor dan berbau itu termasuk golongan air yang najis ya. Air yang tercemar bangkai atau darah juga termasuk najis. Air najis itu tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Selanjutnya, kain atau tisu yang sudah terkena najis itu juga termasuk benda yang najis. Benda yang sudah terkena najis itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu kesimpulannya. Tata cara bersuci. Yang pertama, mensucikan badan anak-anak. Mensucikan badan antara lain mandi ya. Kemudian bersuci setelah buang air besar atau BAB. Selanjutnya, bersuci setelah buang air kecil atau BAK. Bagaimana caranya? Ya, ini biasa kalian lakukan. Mudah-mudahan cara kalian bersuci atau mensucikan badan ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Yang pertama, mandi anak-anak ya. Ketika mandi, siram badan dengan air hingga merata terlebih dahulu ya. Jadi basahi badan kita dengan air terlebih dahulu secara merata. Kemudian gosok seluruh anggota badan dengan sabun mandi. Kemudian setelah itu bilas dengan air secara merata. Kemudian setelah itu keringkan badan dengan handuk. Selanjutnya anak-anak sekalian, bersuci setelah buang air besar. Ini mensucikan badan. Kita bersuci setelah buang air besar. Setelah buang air besar, dubur pasti terkena kotoran najis kita. Sucikan dengan menyiramnya dengan air, kemudian digosok dengan jari tangan kiri. Ingat anak-anak ya, nah, cebok itu dengan tangan kiri. Cucilah hingga bersih dan tuntas ya, sampai tidak ada kotoran lagi yang melekat pada dubur kita ya. Gunakan sabun agar lebih bersih dan wangi. Selanjutnya anak-anak sekalian, bersuci setelah buang air kecil atau BAK atau pipis ya. Perlu kalian ketahui bahwa buang air kecil itu berarti mengeluarkan air kencing atau najis. Sucikan dengan menyiramnya menggunakan air bersih pada bagian yang mengeluarkan air kencing ya. Pada kemaluan yang mengeluarkan air kencing. Ingat, cucilah dengan tangan kiri. Jadi cebok itu dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Cucilah sampai bersih dan tuntas. Selanjutnya anak-anak, kita akan menyucikan pakaian ya. Bagaimana menyucikan pakaian kita yang terkena najis ya? Ingat bahwa celana dan kaos kaki kita sering terkena najis atau kotoran. Buang kotoran atau najisnya terlebih dahulu, kemudian siram dengan air sabun, lalu sikat atau kucek. Setelah disabun, lalu disikat atau dikucek, kemudian siram dan bilas dengan air bersih agar suci kembali. Kemudian, bagaimana cara menyucikan tempat? Lantai sering terkena najis atau kotoran anak-anak. Maka buang kotoran terlebih dahulu menggunakan sapu, lalu bersihkan dengan lap atau kain basah hingga bersih. Agar harum, gunakan cairan pel. Kemudian menyucikan barang. Piring, gelas, sendok maupun garpu akan kotor setelah digunakan. Untuk itu, gunakan sabun dan spons atau kelambu untuk menggosoknya.
Kemudian setelah itu bilas dengan air bersih. Itu cara-cara menyucikan barang. Demikian anak-anak sekalian, tata cara bersuci, baik menyucikan badan, menyucikan pakaian, menyucikan tempat dan barang-barang. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar, ya, sehingga badan, tempat, pakaian, serta barang-barang yang ada di rumah kita selalu terjaga kebersihan dan kesuciannya. Nah, anak-anak sekalian, materi kita sudah tuntas, sudah selesai. Untuk itu, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian yang sesuai dengan materi tadi. Ini soal-soalnya, silahkan diperhatikan baik-baik. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Soal yang nomor 1, tuliskan cara kamu bersuci setelah buang air kecil. Kemudian yang kedua, tuliskan cara kamu bersuci setelah buang air besar. Yang ketiga, bagaimana cara menyucikan lantai di rumahmu yang terkena kotoran najis? Nomor 3, tuliskan. Nomor 4, tuliskan cara mandi kamu yang benar. Jadi cara mandi kamu itu bagaimana, dituliskan. Baik anak-anak sekalian, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.